Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dastia Priyansyah. Saya berasal dari Fakultas Vokasi dengan jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat dan menjelaskan apa itu perulangan atau looping dalam Python dan Scratch. Saya akan menjelaskan ini dengan detail dan materi ini berasal dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Rafiq Cahyo Prayogo STMT. Pertama-tama ada perulangan atau looping. Perulangan adalah urutan instruksi yang akan dijalankan apabila suatu kondisi terpenuhi. Perulangan pada Python terbagi dua, yaitu ada for dan while. Selanjutnya ada flowchart dari perulangan, yang dimana diawali dengan start. Selanjutnya ada I sama dengan 0 atau hitungan awal untuk perulangan. Dan keduanya adalah kondisi perulangan yang I sama dengan I kurang dari 10 tanda tanya. Jika tidak, ini akan berakhir. Jika ya, ini akan menghasilkan output print I++. Dengan next, kembali lagi ke pertanyaannya. Blok kode yang akan diulang. Selanjutnya ada perulangan atau looping. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan for dan while. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang bisa terhitung. Yang kedua ada perulangan while, itu disebut uncounted loop. Jadi perulangannya itu tak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Selanjutnya ada pola iterasi pada list. Iterasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Jadi yang kedua, pola dasar iterasi itu ada sequential access atau akses berurutan. Yang kedua ada index based iteration yang berdasarkan indeks. Dan yang ketiga ada condition based iteration berdasarkan kondisi. Di sini ada contohnya yaitu angka sama dengan dalam kurung 3, 6, dan 9. For item in angka print item. Transformasi list baru dan dari list lama. Transformasi list adalah membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya ambil setiap item, lakukan operasi tertentu, simpan ke list baru. Pola umum transformasinya itu biasanya ada pertama-tama yaitu mapping atau pemetaan. Mengubah setiap item menjadi bentuk baru dan contohnya kuadratkan angka, tambahkan satu, ubah ke huruf besar. Yang kedua ada filtering atau penyaringan, memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contohnya hanya ambil angka genap, hanya ambil angka genap dan hanya dinilai di atas 70. Yang ketiga ada aggregation atau perangkuman, itu tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contohnya jumlah total, rata-rata, nilai maksimum atau minimum. Ini ada contoh-contoh dari pola umum transformasi tadi. Yang pertama ada mapping, contohnya tuh kayak seperti yang dijelaskan tadi, mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya itu kuadratkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau ditambahkan 1.
Kuadratnya dalam kurung for x in angka kuadrat titik apen x kali x. Jadi output yang dihasilkan adalah angka asli sama dengan eh, output keduanya ada angka kuadrat sama dengan kuadrat. Yang selanjutnya ada filtering, yaitu eh, memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contohnya hanya ambil angka genap, hanya dinilai di atas 70. Sama eh, seperti ada yang di penjelasan, ini contohnya. Dan yang terakhir ada aggregation. Aggregation itu tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contohnya di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini outputnya dia akan menghasilkan total semua angka, yaitu seperti 6. Dan output terakhirnya itu ada rata-rata angka, atau yang bisa kita sebut meringkas suatu data atau list. Selanjutnya ada perulangan for, bentuk umumnya seperti ini. For index in range, atau banyak perulangan. Jalankan kode ini juga, kode ini tidak akan diulang karena berada di luar for. Contoh programnya adalah ulang sama dengan 10 kali. Output yang akan dihasilkan adalah perulangan ke i yang diulang sebanyak 10 kali. Menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali, variabel i untuk menyimpan indeks, dan fungsi range dalam kurung tutup kurung berfungsi untuk membuat list range dari 0 sampai 10. Dan selanjutnya ada implementasi list. Implementasi list itu seperti ini, contohnya ada item sama dengan kopi nasi teh jeruk. Dan for isi in item, print sama dengan isi. Isinya itu adalah kopi, nasi, teh, dan jeruk ini. Selanjutnya ada mengetahui urutan iterasi for dengan list. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Fungsi tersebut akan mengekstrak dua buah nilai. Yang pertama ada nilai indeks atau urutan iterasi yang keberapa. Yang kedua ada item, nilai dari list itu terus sendiri. Ini contohnya. Ini adalah iterasi for dengan list yang menggunakan fungsi enumerate. Contohnya ada list kota sama dengan Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Ini for I, kota in enumerate sama dengan list kota atau input yang setelah kita masukkan list-list kotanya. Nanti output yang dihasilkan adalah eh, I dan kota yang akan muncul namanya. Pada program di atas sama aja seperti sebelumnya. Kita hanya menambahkan fungsi enumerate dan mempassing variabel list kota sebagai parameter. Kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih nama I dan kota. Selanjutnya dengan fungsi range, eh, selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Contohnya ada 0 sampai 4. For I in range di sini 5. Dengan fungsi range, kita bisa menggunakan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan. Contohnya 5. Di sini karena eh, nilai range yang kita definisikan adalah 4, maka contohnya
dimasukkan angka 5. Sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah 0 sampai 4. Selanjutnya ada break dan continue. Pada Python, kita bisa menginterupsi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu ada break untuk interupsi atau memberhenti paksa sebuah perulangan, dan continue untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Ini contohnya. Ini contoh dari continue. For I in range 10 sampai 20. Ini bukan 10 sampai 20, maksudnya 10 dan 20. Skip jika I 15, maka kita men-skip jika I-nya sudah 15. Pada saat I 15, perintah print I tidak dieksekusi, justru di-skip ke iterasi berikutnya. Kita juga bisa memberhentikan paksa untuk suatu perulangan sekalipun belum sampai ke iterasi yang terakhir. Contohnya yang seperti ini. Sama seperti sebelumnya kita tulis continue karena untuk men-skip, maka di sini kita akan tulis break untuk memberhentikannya. Sistem akan memberhentikan perulangan ketika I15 dan belum sempat melakukan perintah print. Ini ada perulangan while, bentuk umumnya seperti ini, dan contohnya seperti ini. Untuk lain menggunakan kata kunci break. Sama seperti sebelumnya, cuman ini adalah bentuk lain dari kata kunci break. Pertama, menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Melakukan perulangan dengan while, kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang. Lalu menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti atau mengulang atau tidak. Berhenti mengulang atau tidak. Pada slide selanjutnya ada repeat until. Blok khusus di Scratch repeat until condition akan mengulang terus sampai kondisi bernilai true. Kebalikannya dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true. Contohnya adalah when green flag tick, repeat until ini condition namanya. Until skornya sampai 10. Jadi kalau misalkan skornya sudah 10, maka uh, repeatnya akan berhenti atau sudah berhenti jika sudah mencapai nilai 10. Selanjutnya ada perbedaan perulangan for versus while. While loop itu bergerak atau melakukan sesuatu berdasarkan kondisi. Jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilkan A, tapi kalau tidak, tentu outputnya tidak ada lagi dan while loop selesai. Hal ini bisa didukung dengan arti dari while yang artinya ketika. Dan yang kedua ada for loop adalah looping yang melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Untuk setiap anggota dari list angka, tampilkan print. Hal ini tentu didukung dengan arti dari statement for loop, yaitu for item in iterable, yang artinya untuk setiap item yang ada di dalam iterable, dan arti kata for itu sendiri yang artinya untuk. Selanjutnya ada perbedaan perulangan for versus while dan versus repeat until. Konsep dari ketiga kata tersebut adalah memiliki maksud masing-masing. Kalau di for atau repeat itu
digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui. Kalau while, repeat until condition, dibalik logikanya atau block forever dengan if. Digunakan ketika jika perulangan bergantung pada kondisi atau jumlah belum tentu diketahui. Kalau repeat until digunakan jika ingin berhenti ketika kondisi tertentu terpenuhi. Yang artinya for atau repeat itu perulangan terbatas, while itu perulangan selama kondisi benar, dan repeat until perulangan sampai kondisi menjadi benar. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke scratch-nya. Di sini ada di sini ada scratch yang telah saya buat, yaitu eh, menebak ingredient, lalu eh, ada unsur repeat dan if else-nya, dan ada output akhir yaitu list. Di sini kita akan mulai dengan blok ketika green flag diklik. Selanjutnya ada sembunyikan daftar atau ingredient list yang telah kita buat dari variabel. Dan selanjutnya kita buat score, variabel score. Di sini kita perintahkan Scratch-nya untuk mengatakan hello, you have to guess three ingredient from the cookies recipe. Jadi kita disuruh nebak apa tiga bahan-bahan yang perlu dipakai untuk membuat cookies. Ini ada komen untuk me- ini menjeda waktunya selama 3 detik. Selanjutnya ada indeks dari eh, data tersebut. Selanjutnya ada bagian as yang kita gabungkan dengan join, yaitu kita masukkan di sini ingredient lalu indeks. Setelah itu dia akan mengubah indeksnya sebesar satu, dan di sini diatur ingredient itu ke jawaban si pengguna Scratch tersebut. Terus di sini ada if, jika ingredient list berisi ingredient, maka yang dikatakan adalah katakan atau gabungkan you have successfully guessed. Jadi kita udah berhasil nebak si ingredient list yang telah kita buat. Jika tebakannya benar, maka skor yang diubah menjadi sebesar satu. Jika tidak, maka output yang dihasilkan adalah oh, your guess is wrong. Jadi selanjutnya ada output akhir yaitu game over, you have score. Ini skor hasil akhir, kita tambahkan poin. Di sini terakhir dia akan menampilkan ingredient listnya. Kita akan coba. Sudah. Eh, Dikarenakan kita salah satu,
salah satu dan benar dua, maka skor kita dua dan indeksnya akan mengubah menjadi 4. Dan selanjutnya ada scratch kedua yang telah saya jelaskan tadi juga di eh, PowerPoint. Di sini ada eh, ordering pizza yang kita masukkan di sini ada berupa eh if else, terus ya di situ unsurnya ada if else. Pertama-tama yaitu kita buat variabel pizza order. Di sini akan muncul pizza order di bagian scratch-nya dan available pizza. Di sini pertama-tama dia akan mengatakan hello, lalu akan ada komen tunggu 2 detik. Selanjutnya ada continue ordering to ke true. Continue ordering tuh maksudnya misalkan kalian belum selesai atau masih mau nambah, dia masih bisa. eh di sini ada komen ulangi atau repeat sampai continue orderingnya itu false. Jadi pertanyaan yang akan ditanyakan sampai false itu adalah do you want to add a pizza? Itu ditambah yes or no untuk jawaban. Jika jawabannya yes, maka dia akan menanyakan what do you want? What pizza do you want? Dia akan menanyakan dari available pizza yang telah tersedia ini. Provide a number itu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. Selanjutnya ada atur pizza. Pizza choice tuh ini pilihan pizzanya. Lalu di sini ada jawabannya. Selanjutnya ada eh, tambahkan pizza choice-nya jadi pilihan pizza dari usernya dan dari available pizza dari pilihan pizzanya ke pizza order. Pizza ordernya tuh di sini. Jadi nanti si usernya tahu kalau dia mesen apa aja. Nah, setelah itu akan muncul total price sebesar 10. Selanjutnya ada katakan eh, adding benda atau pizza choice dari available pizza to the list. Jadi dia nambahin eh, pizza pilihan usernya ini ke pizza listnya. Selanjutnya kolom eh, kan tadi di atas ada continue ordering. Nah, misalkan dia jawab tidak, maka yang muncul adalah outputnya false. Kalau false, dia langsung munculin output you have to pay total price. Di sini price-nya menggunakan euro. Selanjutnya, setelah itu dia akan menanyakan berapa tip yang akan ditinggalkan. Nah, di sini pilihannya dari 0 sampai 25%. Nah, selanjutnya ada total price, lalu total price ditambah total price sama dengan jawabannya. Nah, di sini output akhirnya adalah thank you, the price is now. Nah, ini total price-nya dari yang perhitungan di atas ini. Nah, di sini total total price-nya selanjutnya ada Euro pizzas are on the way. Kita coba run aja. Kita jawab yes. Misalkan margarita kita semua satu. Nah, dia nanya lagi, dia nanyain kita untuk nambah pizza apa enggak. Kita jawab yes, kita coba pesan sampai 3. Eh, Misalkan pepperoni. Selanjutnya dia nanya lagi yes. Kita jawab
Tiga four cheese. Nah, kalau udah kayak gitu, dia isinya, isi yang pizza kita pesen itu bakal muncul di pizza order. Nah, ini kalau misalkan kita jawab no, dia akan langsung ngeluarin output harganya tadi 30 euro. Nah, ini ditanyain tip. So, kita kasih 15%. Nah, harganya jadi 34.500. Nah, sekian. Belum. Masih ada. Ini contoh di Replit-nya. Sama kayak yang di Scratch tadi. Cuman beda ini dalam bentuk Replit. Codingannya eh, ketika itu start. Kalau if else tuh ini jika gitu-gitu pokoknya. Sama kok tinggal ngikutin yang di Scratch-nya doang. Mungkin nanti dikasih di Drive untuk codingannya. Ini contohnya kita tambahin dua. Oh, salah-salah. Kita harus jawab yes dulu tadi. Ini kita jawab yes. Dua, yes, tiga. Nah, ini kita coba jawab no. Nah, ini di sini ada order listnya atau pizza order list tadi kalau yang di Scratch kan. Ini output dari pilihan pizza yang kita pilih. Selanjutnya ada what tip do you want to leave? Di sini kita jawab sama kayak tadi 15% coba. Nah, harganya jadi 23 euro. Pizza are on the way. Sekian eh, tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.